Pemirsa besar SCTV, seorang pahlawan atau seorang pembunuh. Itulah dua optik berbeda yang diamati oleh banyak orang yang mengamati kasus yang melibatkan seorang mantan anggota marinir bernama Daniel Penny dan seorang tunawisma bernama Jordan Neely. Penny memiting Neely di kereta bawah tanah kota New York pada Mei 2023. Setelah Neely disebut membuat ancaman kepada para penumpang saat ia sedang mengemis makanan. Nahas, nyawa Neely tak tertolong setelah dipiting. Pada akhir tahun 2024, Dewan Juri membebaskan Penny dari segala dakwaan atas kematian Neely. Awal Desember lalu, Dewan Juri di Manhattan, New York menyatakan Daniel Penny tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan karena kelalaian dalam kematian Jordan Neely. Dakwaan pembunuhan yang lebih berat terhadap Penny, yaitu pembunuhan tak disengaja, telah dibatalkan sebelumnya karena juri tak kunjung menyepakati dakwaan tersebut. Putusan itu disambut baik sebagian pihak. Well, he's not guilty on a few different reasons because his actions were justified. He was trying to help people on that train and he did. Namun dikecam sebagian lain. Jordan Neely was choked to death by someone who didn't care people was telling him to stop. The district attorney did a good job, but the jury in this case let us down. Kasus itu bermula dari insiden di dalam kereta bawah tanah kota New York pada 1 Mei 2023. Kala itu, menurut sejumlah saksi mata, Jordan Neely, seorang tunawisma kulit hitam, berteriak-teriak lapar dan haus di hadapan penumpang dan mengaku tidak peduli jika ia harus mati atau dipenjara. Beberapa orang menghubungi polisi untuk melaporkan perilaku Neely yang mencoba menyerang penumpang. Salah seorang penumpang langsung melindungi anaknya yang berusia 5 tahun ketika Neely mencoba menerjang. Saat itulah Daniel Penny, mahasiswa arsitektur sekaligus mantan anggota marinir berkulit putih, mendekati Neely dari belakang, mencengkram leher dan menjatuhkannya ke lantai, lalu memitingnya. Kepada polisi, Penny mengaku berupaya membuat Neely tak berdaya. Video amatir peristiwa itu viral di media sosial. Pada salah satu video, dalam pitingan Penny, Neely tampak menepuk kaki salah seorang penumpang dan memberi isyarat. Seorang saksi di lokasi meminta Penny melepaskan pitingannya karena korban tampak sekarat. Neely dipiting selama kurang lebih 6 menit. Nyawanya pun tak terselamatkan. Kasus pembunuhan ini menarik perhatian masyarakat. Sebagian menyanjung Penny karena dianggap telah melindungi sesama penumpang kereta dari ancaman bahaya. Sementara sebagian lainnya melihat Neely, seorang warga kulit hitam, sebagai korban main hakim sendiri orang kulit putih. Dalam persidangan, jaksa penuntut mengatakan Penny menggunakan kekuatan fisik yang mematikan dan tidak bisa dibenarkan lebih lama dari yang diperlukan untuk melumpuhkan seseorang. Jaksa menyebut Penny mengabaikan peringatan orang-orang di sekitarnya mengenai risiko terhadap nyawa Neely. Penny terus memiting Neely yang tidak bersenjata meski para penumpang telah meninggalkan gerbong setelah berhenti di stasiun. Sementara pengacara Penny mengatakan bahwa kliennya mengambil tindakan karena khawatir akan keselamatan seorang penumpang perempuan dan anaknya yang dihampiri Neely. Ia menyebut kliennya menahan Neely hingga yakin ia tidak lagi menjadi ancaman dan menyangkal telah menekan saluran pernapasan Neely sebelum tewas. The guilt I would have felt if someone did get hurt, if he did do what he was threatening to do. Would never be able to live with myself. I had enough of this. The system is rigged. Come on, people. Let's do something about this. Jordan Neely! Jordan Neely! Aksi protes untuk menuntut keadilan atas kematian Jordan Neely dan unjuk rasa untuk mendukung Daniel Penny berlangsung sepanjang persidangan yang berjalan sejak akhir Oktober hingga awal Desember. You can get away with murder on the subway now for something that every New Yorker sees every day. Everyone sees someone asking for food. Everyone sees someone panhandling for money. It's not uncommon. You know, you can't criminalize being poor.
And today, we didn't just criminalize being poor, we solidified the fact that you can be murdered for just being poor. I believe that Daniel Penny intervened in good faith in a dangerous situation and acted to protect his fellow subway passengers. And I believe that it would set a dangerous precedent if the jury had sent a message that that were a crime. And so I believe that in finding him not guilty, the jury made the right decision. Menurut catatan medis, Neely memiliki riwayat depresi dan skizofrenia dan telah berulang kali dirawat di rumah sakit setelah ia kehilangan ibunya yang tewas dibunuh secara keji oleh kekasihnya sendiri ketika Neely masih remaja. Pemirsa, demikian Buser edisi kali ini. Dari Washington DC, saya Rifan Dwi Astono bersama juru kamera Bani Rahayu. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.